Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah 1 kali dan membaca sholawat sebanyak 3 kali untuk baginda Rasul dan keturunan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya akan memberi suatu pengetahuan yang berhubungan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna sebenarnya ada 4.000. Ini mungkin jarang orang yang tahu. Yang biasanya yang tahu kalangan-kalangan orang-orang yang pernah mengenal dunia pondok pesantren atau mengaji di pondok pesantren. Asmaul Husna itu ada 4.000. 1.000 Asmaul Husna hanya Allah yang tahu. Yang kedua, 1.000 lagi hanya Allah, hanya Nabi dan Rasulnya yang tahu. 1.000 lagi yang ketiga, hanya para malaikat Allah yang tahu. Yang keempat, ada 1.000 lagi, ya ini dibagi di 4 kitab suci. 300 di Taurat, 300 di Injil, 300 di Zabur, 100 di Quran. Tapi kenapa di Quran ditulis 99 Asmaul Husna, bukan 100? Ya ini yang ke-100 dinamakan Ismu Adzam, Asma Allah yang paling agung dari semua yang agung. Ini makanya tentang Asmaul Husna yang 99 ada menurut aturan syariat atau fikih. Siapa yang hafal tentang Asmaul Husna ini dan dibaca atau bacanya diwirid akan dijamin masuk surga. Nah, ini tentang Asmaul Husna. Lah, perkara Asmaul Husna ini akhirnya dibuat wiritan atau sebagai pujian. Nah, pujian ini pengertiannya adalah wirid. Ya ini dikatakan, makanya kita harus tahu tentang wirid. Kedudukan atau kursi wirid itu di mana letaknya. Itu harus tahu. Kalau saudara-saudaraku itu tahu tentang itu, maka akan tahu masuk ke dalam, yaitu yang dikatakan dzikir. Nah, kedua, perkara Ismu Adzam atau asma Allah yang paling agung dari semua yang agung. Menurut pendapat ulama ada 3 pendapat ulama. Ulama yang pertama mengatakan, satu, punya pendapat asma Allah yaitu Ismu Adzam. Pendapat ulama yang kedua mengatakan Ismu Adzam ini adalah apa? Berganti. Misalnya contoh, maksudnya berganti. Hari ini Ismu Adzam itu mungkin ya ini tadi, Ya Rahman. Hari Selasa berganti lagi, bukan Ya Rahman, Ya Rahim. Hari Rabu berganti lagi, bisa jadi menjadi Ya Fatah. Hari Kamis bisa berganti lagi, cara apa? Menjadi Ya Rosa. Hari keempat bisa menjadi Ya Hayyu. Hari Sabtu bisa menjadi Ya Qayyum. Hari Minggu bisa berganti lagi menjadi apa? Ya Aziz.
Ini pendapat ulama yang kedua. Jadi Ismu Adzam itu berganti tiap hari. Nah, pendapat ulama yang ketiga tentang Asmaul Husna yang berbau Ismu Adzam adalah asma Allah yang berpasangan atau maksudnya bergandengan. Contoh, ya Allah ya Rahman, atau ya Rahman ya Rahim, atau ya Syami ya Bashir, atau ya Fatah ya Rozak, atau ya Hayyu ya Qayyum, atau ya Mubdi'u ya Khalid. Nah, ini maksudnya. Nah, Ismu Adzam pendapat ulama yang ketiga adalah berpasangan. Ini Ismu Adzam. Makanya di dalam dunia mungkin saudara-saudara juga tidak tahu, makanya ada amalan atau wiritan ya ini tiap hari berganti. Makanya ada wiritan yang mengatakan hari Senin itu wiritannya apa? Misalnya contoh ya Rahman. Dikhususkan hari Senin itu wiritan ya Rahman. Hari Selasa wiritan ya Rahim. Ada wiritan yang seperti itu. Jadi amalan wirid tiap hari ada. Nah, ini mungkin saudara-saudaraku belum tahu. Makanya dunia yang dikatakan memuji itu yang sampai kenal selama ini ya ini berwirid. Nah, cuma di dalam berwirid, ilmu berwirid harus tahu kedudukan kursinya wirid. Nah, ini cuma dari keilmuan ini saya tambahkan satu. Ada seorang guru saya yang pernah berkata perkara hubungan dengan wirid atau memuji. Beliau mengatakan begini kepada saya, Mi, kalau ada orang yang bertanya tentang saya, jawab saja Majnun. Ini maksudnya. Majnun itu apa? Majnun itu adalah orang yang lagi kasmaran atau orang yang lagi bercinta. Makanya saya tambahkan ini, masukkanlah kata-kata pengertian, pemahaman di dalam wirid yang ya ini bahasa kasmaran, bahasa bercinta. Apa itu? Masukkan ke dalam pujianmu, seakan-akan kamu memuji penciptamu, itu seakan-akan seperti orang merayu pacarmu. Ini keilmuan yang bisa saya berikan mutiaranya. Ini jarang orang yang menerapkan memuji kekasihnya dengan bahasa merayu. Mereka hanya memuji, hanya memanggil-manggil, tapi beda dengan orang merayu. Orang merayu pasti nanti dilihat. Tapi kalau hanya orang memuji, nah itu bertanya, ada apa ini? Ini maksudnya. Makanya bagi saudara-saudaraku, dalam memuji Allah atau berwirid, sertailah dengan rasa bahasa seperti orang merayu pacar sampean. Nah, ini melalui apa? Asma'nya, melalui kekasih yang Allah yang lain, istilah baginda Rasul, merayulah. Ini mutiara yang bisa saya berikan untuk bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Ini yang jarang orang menerapkan. Ini ilmu sebenarnya kalau paham, mengerti dan paham, ini nanti larinya ya ini ke arah bahasa nikmatnya iman atau manisnya iman, atau bahasa yang lain yang dikatakan ilmu rasa, ilmu sejatining rasa. Nah, ini memang ada keilmuannya, pengetahuan khususnya bagaimana cara untuk mengerjakan seperti itu. Ada metodenya memang. Nah, ini cuma saya terangkan, saya paparkan sedikit tentang ini. Kalau belajar tentang ini, wah memang harus, makanya ada istilahnya harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nggak bisa seperti itu. Sampai hanya membaca tahu kulitnya, tapi kalau tidak punya guru nggak akan tahu. Ini keilmuan. Rata-rata orang berwirid hanya memanggil saja, tapi tidak memasukkan maknawi. Bahasa memuji itu merayu kekasihnya.
Ya ini dia katakan, guru saya mengatakan majnun. Nah ini yang bisa saya berikan untuk saat ini, dan kurang lebihnya saya dan saudara-saudara saya yang hadir ini memohon maaf. Dan ilmu ini, apa yang saya terangkan di semua channel Sarkup Sarjana Kuburan, itu sudah saya berikan ilmunya. Nah ini untuk pembuktiannya akan saya berikan bahasa asma, karomah, dan ijazah. Ilahi hadrati wa hadihi wa asma wal karomah wal ijazah Saylulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bagi saudara-saudaraku, jangan khawatir, karena memang untuk memberikan suatu ijazah itu ada caranya, tapi juga jarang yang tahu. Memberikan ijazah ilmu ini jangan disamakan sama juga memberikan ilmu ijazah ya nun sewu. Jangan seperti orang yang memberikan ilmu ijazah seperti orang bahasa Kanuragan, beda, karena ini ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada ketentuan ilmu ini sanadnya tidak boleh terputus. Nah ini yang bisa saya terangkan, dan fa insyaallah selama bisa mengerjakan, mengerti dan memahami, fa insyaallah akan semakin dekat kepada Allah. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini ada saya berikan lagi tentang ilmu lagi. Mutiaranya apa? Karena orang beribadah atau perkara ilmu, jangan dikira ilmumu itu hanya bisa yang sampai tahu, saudara tahu, mendekatkan diri kepada Allah, tapi ilmumu, pengetahuanmu juga itu bisa menjauhkan diri kepada Allah. Ini saya tambahkan mutiara satu lagi. Ini tolong dimengerti dan dipahami. Kalau sudah mengerti dan paham, akan tahu apa yang saya maksud. Ya ini dikatakan ilahi anta maksudi waridhokah matlubi. Setiap hamba Allah yang dicari adalah, yang dimaksud dan dituju adalah ridho Allah. Ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.